Kami bisa didengar? Bisa terdengar dengan jelas dan baik, Bu. Baik, Bapak. Suara Eee, kami juga bisa didengar dengan baik, Bu? ya, jelas, Pak, jelas sekali. Terima kasih. Oke, sudah siap, Pak? Bisa kita mulai? Sudah siap? Oke. Oke, baik, kita mulai, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pak, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan seluruh anggota tim pembangunan zona integritas yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan desevaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Pasuruan. Pertama-tama, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa metode evaluasi pada tahun ini mungkin berbeda di tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini pada tahapan desevaluasi yang biasanya dilaksanakan dengan metode wawancara langsung, tahun ini dilaksanakan secara wawancara virtual. Meskipun dilaksanakan secara virtual, besar harapan kami nanti kita dapat berkomunikasi dengan lancar, dapat berdiskusi dengan lancar, sehingga kita dapat mencapai dua tujuan dari evaluasi, yaitu melakukan asesmen penilaian terhadap pembangunan zona integritas di unit kerja Bapak, dan melakukan ASIS, memberikan saran masukan, sehingga nanti pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan dapat lebih baik lagi untuk mencapai 3 sasaran dari reformasi birokrasi. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Kementerian Pan-RB, dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Sudah hadir Pak Najamuddin Mointang, selaku evaluator utama, dan saya sendiri Yasyati Srina sebagai evaluator pendamping. Selain itu juga kita sudah hadir dari TPI Mahkamah Agung, Pak Dika yang akan mengawal evaluasi ini pada sampai sore nanti. Rundown acara kita pada pagi hari ini, Bapak, nanti evaluasinya kurang lebih selama 1 jam. Kami akan berikan waktu kepada Pak Ketua untuk memberikan paparan, kurang lebih waktunya selama 20 menit. Nanti setelah paparan itu akan kita lakukan diskusi, tanya jawab, dan juga kami harapkan ada partisipasi aktif dari seluruh anggota yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Ya, silakan Andri. Oke. Bisa kami mulai, Bu, ya? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu evaluator pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Yang kami hormati pula Bapak pendamping dari Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung. Perkenalkan kami, saya sendiri Musli SAG, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, bersama tim pembangunan zona integritas PA Pasuruan, terdiri dari para koordinator area dan para pejabat yang lain. Izinkan kami Bapak Ibu pada pagi hari ini mempresentasikan pembangunan zona integritas di PA Pasuruan. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami telah melakukan pembangunan zona integritas di PA Pasuruan dengan melakukan beberapa perubahan di 6 area sebagai berikut. Di area pertama, sebelum adanya ZI, tidak ada tim pembangunan zona integritas di PA Pasuruan. Tidak ada deklarasi anti korupsi dari internal kami. Tidak ada sosialisasi ZI. Tidak ada role model dan agen perubahan. Kemudian tidak ada monitoring dan evaluasi ZI. Tidak ada akses khusus bagi para hakim dan panitera pengganti atau pejabat yang lain untuk menuju ruang sidang. Masih ada kantin di dalam area kantor kami. Setelah adanya ZI, kami melakukan beberapa perubahan. Pertama, membentuk tim pembangunan zona integritas yang bertugas untuk merencanakan, melakukan pembangunan, dan mengawasi komitmen bersama sampai kapanpun. Jadi kami membangun sistem yang baku dalam rangka pengawasan
pelaksanaan tugas aparatur kami dengan membentuk tim pembangunan zona integritas. Lalu yang kedua, kami juga mendeklarasikan diri bersikap anti korupsi dan siap melayani masyarakat dengan pelayanan terbaik. Kami deklarasikan sikap kami yang anti koruptif di hadapan pejabat publik yang dalam hal ini dihadiri oleh Forkopimda. Kemudian kami juga menandatangani fakta integritas yang kami tempelkan di area-area publik di dalam kantor kami. Selanjutnya kami juga mensosialisasikan sikap kami yang anti korupsi dengan cara menempelkan banner-banner yang anti korupsi di area kantor kami, termasuk juga boneka balon yang bernama Cak Mantap sebagai ikon sikap anti korupsi kami. Selain itu juga kami membunyikan audio anti gratifikasi 1 jam sekali di area pelayanan agar supaya masyarakat tidak melakukan tindakan anti korupsi. Selain itu kami juga mensosialisasikan ZI ini atau sikap anti korupsi ini melalui website yang kami miliki dan media sosial yang kami miliki. Selain itu Bapak Ibu, kami juga menetapkan pimpinan sebagai role model yang harus mampu memberikan contoh yang baik kepada internalnya, terdiri dari saya selaku wakil ketua bersama pejabat kepanitraan yakni Pak Panitera dan Bu Sekretaris. Selain itu kami juga menentukan dan memilih agen perubahan dari unsur hakim 1 orang, dari unsur kepanitraan 1 orang, dari agen perubahan dari unsur kesekretariatan 1 orang, agar supaya mampu memacu kinerja kami menjadi lebih baik. Selain itu Bapak Ibu, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas secara berkala 1 bulan sekali. Kemudian di area 1 kami juga melakukan perubahan fundamental dengan membuat akses khusus bagi para hakim dan panitera pengganti menuju ruang sidang. Awalnya akses ini menjadi satu dengan para pihak. Jadi pintunya masih sama antara masyarakat atau para pihak dengan aparatur kami yang akan bersidang memasuki satu pintu. Tapi kami buatkan akses tersendiri. Pertama, kami ingin mengeliminir tindakan-tindakan koruptif karena biasanya tempat-tempat seperti ini bertemunya aparatur kami, terutama pihak-pihak yang bersidang, itu rawan resiko untuk menimbulkan atau melakukan suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka akses kami buatkan khusus sehingga aparatur kami yang akan bersidang tidak bertemu dengan para pihak. Ini sekaligus juga menjadi tindakan safety kami untuk menjaga aparatur kami daripada ancaman para pihak yang bisa jadi juga mengancam jiwa dan keselamatan aparatur kami. Selain itu kami juga meniadakan kantor, meniadakan kantin, di mana kantin ini menjadi tempat yang rawan juga untuk bertemunya aparatur kami dengan para pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan gratifikasi, suap, dan tindakan-tindakan koruptif lainnya. Maka yang awalnya ada kantin di dalam area kantor, maka kantin kami tiadakan. Dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa kami sudah mampu membangun mindset dan culture set yang anti korupsi kepada seluruh internal kami. Bapak Ibu yang kami hormati, di area kedua, penataan tata laksana. Sebelum adanya ZI di PA Pasuruan, tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada penetapan indikator kinerja dan pelaporan yang akuntabel. Tidak ada SOP. Kemudian pelaksanaan pekerjaan masih bersifat manual, kurangnya keterbukaan informasi. Setelah adanya ZI, kami melakukan beberapa perubahan di area 2 dengan membuat rencana strategis setiap 4 tahun sekali yang kami breakdown menjadi rencana kinerja tahunan. Kemudian kami juga menetapkan indikator kinerja utama sebagai target kami untuk melaksanakan tugas yang terbaik. Selain itu juga kami juga membuat laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap pelaksanaan tugas.
Selain itu juga, kami juga melakukan perjanjian kinerja setiap tahun kepada seluruh aparatur kami, agar supaya aparatur kami berkomitmen untuk bersikap anti korupsi dan tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami juga membuat SOP yang jelas bagi seluruh aparatur kami sehingga tidak melakukan penyimpangan atau pekerjaan yang menyimpang. Kami juga membuat standar pelayanan bagi masyarakat dalam waktu-waktu tertentu yang kami tempelkan di ruang PTSP, sehingga masyarakat bisa komplain atau protes apabila tidak mendapatkan layanan sesuai dengan jam atau waktu yang telah kami tentukan, sehingga masyarakat bisa protes. Selain itu, kami juga sudah menerapkan e-office dalam seluruh pelaksanaan tugas kami. Di bidang perkara, kami sudah melaksanakan SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, di mana melalui aplikasi ini, seluruh proses berperkara sudah diolah secara digital. Termasuk juga kami sudah menerapkan 11 aplikasi Badilag. Dalam pengelolaan keuangan dan anggaran negara, kami juga sudah menerapkan sistem akuntansi instansi basis akrual, kemudian sistem aplikasi Satker, termasuk juga sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Di bidang pengelolaan aset-aset negara atau barang milik negara, kami juga sudah mengaplikasikan SIMAK BMN dan SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Dalam rangka memberikan informasi kepada publik secara terbuka, kami juga sudah melaksanakan One Day Publish, di mana melalui SIPP yang sudah kami laksanakan, masyarakat dapat langsung mengakses putusannya sehari setelah kami putuskan. Ini sebagai bentuk upaya kami untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Selain itu, kami juga mensosialisasikan e-code kepada masyarakat dan kepada para advokat agar supaya masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini sehingga masyarakat bisa melaksanakan persidangan, melaksanakan perkaranya dengan lebih mudah dan lebih murah. Selain itu, kami juga menerapkan aplikasi yang bernama SIARIP, Sistem Auto Replay dan Informasi Perkara, yang berbasis WhatsApp. Kenapa kami menggunakan berbasis WhatsApp? Karena WhatsApp lebih familiar kepada masyarakat di PA Pasuruan, sehingga kami menggunakan basis WhatsApp agar supaya masyarakat yang membutuhkan informasi tidak datang ke kantor, tapi cukup melalui WhatsApp meminta informasi yang dibutuhkan. Selain itu juga kami juga sudah mensosialisasikan seluruh pelayanan kami melalui media-media sosial yang sudah kami miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa PA Pasuruan sudah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Di area 3, sebelum adanya ZI, di PA Pasuruan tidak ada apel pagi. Kemudian presensi masih bersifat manual, tidak ada penilaian kinerja pegawai, tidak ada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, tidak ada job description, tidak ada pengembangan pegawai secara internal. Maka setelah adanya ZI, kami melakukan beberapa perubahan dengan mengadakan apel pagi setiap hari. Ini dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada aparatur kami, termasuk semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, kami juga sudah menerapkan absensi atau presensi online, sehingga dalam hal kedisiplinan, aparatur kami lebih meningkat, karena ini bisa diawasi langsung, baik oleh kami maupun oleh Mahkamah Agung di Jakarta. Kemudian kami juga sudah melakukan penilaian terhadap seluruh pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap individu dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian
kami juga sudah membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan, di mana Baperjakat ini berfungsi untuk memberikan promosi atau mutasi internal atau demosi kepada aparatur yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Kami juga sudah membuat job description bagi seluruh aparatur kami. Selain itu, kami juga sudah bekerja sama dengan Bank BRI untuk memberikan diklat kepada aparatur kami di PTSB untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang berperkara di PA Pasuruan dengan menerapkan service excellence. Dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa PA Pasuruan sudah mampu mewujudkan aparatur yang berdisiplin tinggi, berintegritas, dan profesional. Di area 4, penguatan akuntabilitas. Tidak ada MONEF sebelum adanya ZI, belum adanya PKP, penilaian kinerja, perencanaan dan pelaksanaan tugas belum akuntabel. Tapi setelah adanya ZI, kami melakukan monitoring dan evaluasi manajemen kinerja secara rutin sebulan sekali. Kemudian kami juga menetapkan dan membuat laporan kinerja instansi pemerintah sekaligus membuat perjanjian kinerja setiap tahun bagi seluruh aparatur kami. Kami juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh aparatur kami sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur kami. Dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa PA Pasuruan sudah mampu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pegawai dan institusi. Di area 5, sebelum adanya ZI, belum pernah ada sosialisasi anti gratifikasi. Pengawasan masih bersifat konvensional. Rapat monitoring evaluasi SPIP tidak rutin, pengaduan masih bersifat manual, tidak ada maklumat whistleblowing system, monitoring evaluasi benturan kepentingan tidak rutin, survei indeks persepsi korupsi masih kami jalankan secara manual. Tapi setelah adanya ZI, kami melakukan beberapa perubahan dengan melakukan sosialisasi anti gratifikasi dengan menempelkan banner-banner anti korupsi di area kantor kami, sekaligus juga mensosialisasikan lewat website dan medsos kami. Kami juga memasang CCTV untuk mengintensifkan pengawasan di area-area tertentu, terutama di area publik yang rawan pungli dan gratifikasi. Kami juga melakukan monitoring evaluasi setiap bulan untuk SPIP, pengawasan internal yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang. Kemudian kami juga menggugah keberanian masyarakat untuk berani melaporkan aparatur kami yang melakukan tindakan koruptif. Kami juga mensosialisasikan SIWAS, sistem pengawasan secara elektronik, sehingga masyarakat bisa menggunakan ini melaporkan aparatur kami yang melakukan tindakan koruptif. Kami juga sudah melakukan monitoring evaluasi benturan kepentingan secara rutin, sebulan sekali, juga sudah melaksanakan survei secara elektronik. Sehingga kami kemarin mendapatkan IPK 96,83%. Dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa PA Pasuruan sudah mampu mengeliminir seluruh penyelewengan aparatur kami dalam melaksanakan tugas. Untuk area 6, sebelum adanya ZI, tidak ada PTSP. Belum ada standar pelayanan di PTSP maupun website. Pos Bakum masih berada tersembunyi di antara ruang-ruang kantor, parkir sepeda berbayar, ruang mediasi dan perpustakaan masih jadi satu, ruang menyusui dan bermain anak masih menjadi satu, lingkungan kantor masih kurang nyaman dan indah, tidak ada protokol kesehatan, kemudian antrian masih bersifat manual, informasi masih bersifat konvensional, dan survei IKM, indeks kepuasan masyarakat, masih bersifat manual. Tapi setelah adanya ZI, kami membuat PTSP mempermudah masyarakat mencari layanan dari kami. Kami juga menetapkan dan menerapkan standar pelayanan berdasarkan waktu tertentu. Kami juga memindah pos Bakum yang awalnya tersembunyi di antara lorong-lorong ruang kantor, kami tempatkan di ruang-ruang terbuka agar supaya masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Parkir
sudah kami gratiskan. Ruang mediasi terpisah dengan perpustakaan. Ruang menyusui dan bermain anak sudah kami pisah. Kemudian kami beri bunga-bunga supaya kantor lebih nyaman dan indah dipandang mata. Kemudian smoking area yang awalnya menjadi satu antara masyarakat dengan aparatur kami pisahkan supaya tidak terjadi tindakan koruptif. Kemudian untuk membantu pemerintah mencegah protokol kesehatan, kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, termogan, dan hand sanitizer. Kemudian saya beserta aparatur yang lain juga sudah membuat aplikasi terbaru, aplikasi inovasi kami yang bernama Santri. Ini sistem antrian terpadu, jadi masyarakat tidak secara manual lagi berkerumun untuk menerima layanan kami, tapi bisa secara manual dan antriannya sudah online. Kemudian kami juga sudah menerapkan SIARIP, sistem auto reply dan informasi perkara, sehingga masyarakat bisa menggunakan WhatsApp untuk meminta informasi secara langsung ke kantor kami tanpa datang ke kantor, sehingga dengan murah dan mudah dapat kami layani dengan baik. Dengan beberapa perubahan tersebut, kami yakin bahwa PA Pasuruan telah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan mudah. Demikian Bapak Ibu presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Besar harapan kami agar supaya PA Pasuruan mendapatkan predikat WBK dari Bapak Ibu sekalian, supaya dapat memotivasi kami untuk selalu melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjaga konsistensi kami, komitmen kami untuk bersikap anti korupsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. PA Pasuruan. Mantap. Yes. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya saya persilakan Pak Najamuddin untuk mengawali diskusi. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Najamuddin belum di-unmute mic-nya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Pengadilan Pasuruan beserta seluruh jajarannya, Mas Dika dari Mahkamah Agung, dari BPI. Ya, kita ketemu lagi nih. Salam sehat buat kita semua. Baik Pak Ketua, apa yang sudah disampaikan tadi sudah, maksudnya dari sisi pemenuhan prosedural dan administrasi di proses pembangunan zona integritas sudah sangat sistematis dibuat, sudah sangat sistematis, sudah sangat rapi disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih pada mendiskusikan apa yang Bapak bangun bersama teman-teman. Karena esensinya dari pembangunan zona integritas ini yang merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebuah program yang masuk dalam strategi nasional pencegahan korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi dalam Perpres 54. Kami sampaikan juga Pak Ketua bahwa proses penetapan atau proses penilaian ya pelaksanaan zona integritas ini, kami di TPN, Tim Penilaian Nasional, selain Menpan, kami bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, serta teman-teman dari Ombudsman. Ini dalam rangka memberikan pengayaan kepada kami ya, dalam memutuskan dan menetapkan unit-unit kerja yang menjadi praktek baik, yang telah melaksanakan praktek-praktek baik. Baik Pak Ketua, dari apa yang sudah disampaikan tadi, di masing-masing area, ya memang kelihatan before after-nya, apa yang mau dicapai di akhirnya. Apa yang dicapai di akhirnya.
Nah, tentunya apa yang mau dicapai di akhirnya kemudian harus punya ukuran-ukuran, punya indikator-indikator yang terukur gitu. Nah, saya tidak bicara di hulunya sudah jelas pemenuhan-pemenuhannya dan sudah jelas apa yang dilakukan perbaikan dan sebelum dan sesudahnya, tetapi saya mau bicara soal proses. Ya, bagaimana proses. Dan karena ujungnya kan sudah kelihatan tuh apa yang mau dicapai, tetapi kita coba melihat di prosesnya. Proses bagaimana kemudian di pengadilan. Contoh misalnya bagaimana kemudian eh, para masyarakat yang berperkara itu kemudian merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, rasa keadilan. Rasa keadilan ini kan bukan persoalan kalah menang di pengadilan, Pak, ya. Bukan soal kalah menang, tetapi bagaimana kemudian transparansi ya dalam proses itu kemudian dibuka selebar-lebarnya. Proses mediasi dibuka selebar-lebarnya, transparan, sehingga apapun hasilnya masyarakat bisa menerima dengan baik. Nah, inilah pengadilan gitu loh, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kemudian proses mediasi dan proses-proses yang bergerak, yang berjalan sebelumnya seperti apa, kemudian setelah adanya pembangunan zona integritas, ini apa yang dirasakan gitu Pak? Apakah pembangunan zona integritas ini merupakan solutif ya dari peningkatan kualitas pelayanan publik kita? Yang sebelumnya tidak seperti itu, apakah sekarang sudah menjadi lebih baik? Ini saya minta gambaran dari teman-teman. Artinya kita diskusi pada saat ini, kita harapkan semua bisa berpartisipasi aktif Pak Ketua. Ya. Karena bangunan zona integritas ini tidak sendiri. Harus semua terinternalisasi. Ya. Pak Ketua tidak selamanya di Pasuruan. Betul. Jangan kemudian Pak Ketua pindah, amburadul lagi gitu loh. Dan ini banyak terjadi Pak. Kami sudah mencoba mengevaluasi apa yang 2 tahun lalu, tapi mudah-mudahan bukan di MA Pak. Ya. Nah, 2 tahun lalu WBK, begitu tahun sekarang dievaluasi amburadul Pak. Nah ini yang saya kira kita coba diskusikan bagaimana kemudian strategi-strategi Bapak kemudian menjaga konsistensinya dan memelihara komitmen kita yang ada. Kami silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Najamuddin selaku evaluator. Nanti kami akan menjawab secara bersama-sama, nanti kami saling melengkapi. Ya. Cuman saya memberikan prolog saja, beberapa poin yang bisa kami sampaikan, nanti teman-teman saling melengkapi. Pak Najamuddin yang kami hormati, sejak awal proses berperkara masyarakat, itu kami sudah menerapkan seluruh proses secara transparan. Ya, mulai masuk di ruang pelayanan, yang diawali sebenarnya dari pembangunan tim pembangunan zona integritas ini, yang selalu mengawasi, mengevaluasi setiap saat. Bahkan kadang-kadang saya setelah apel pagi itu masih mengawasi, turun langsung ke ruang-ruang pelayanan untuk mengawasi aparatur kami, termasuk bertanya kepada masyarakat apakah sudah dilayani apa belum. Bahkan sampai sore hari kami kalau ada masyarakat yang kira-kira masih seakan-akan terbengkalai, kami tanya sudah dilayani belum, gitu Pak. Kemudian di ruang-ruang pelayanan publik untuk menghindari biasanya pungli, maka kami pasang CCTV supaya kami juga bisa mengawasi secara intensif, efektif, dan ini kan sistemnya sudah terekam, sehingga apabila ada aparatur kami yang melakukan pungli, itu tidak bisa mengelak lagi karena di situ sudah terbukti secara elektronik. Nah, begitu Pak. Kemudian memang ZI ini membentuk image kami, membentuk nilai-nilai dalam diri kami untuk bersikap anti koruptif, lebih semangat Pak. Sebenarnya di PF Pasuruan itu sejak dulu sudah tidak ada Pak tindakan-tindakan yang koruptif, tidak ada memang. Cuman dengan adanya pembangunan Z ini kami justru lebih kuat lagi. Jadi moral itu semakin kuat tertanam dan kokoh di dalam diri kami masing-masing, sehingga semakin kuat, sehingga internalisasi nilai-nilai itu sekalipun tanpa diawasi misalkan, itu insya Allah aparatur kami sudah tidak akan melakukan tindakan-tindakan koruptif itu. Sebab mulai awal sudah kami awasi sampai proses akhir,
sampai proses di persidangan termasuk mediasi itu sudah kami buka secara luas kepada masyarakat, termasuk apabila ada perkara rekonvensi, sekalipun dalam konvensi itu sudah dimediasi, tapi masih kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi dalam perkara rekonvensi. Ini menunjukkan bahwa kami sudah berkomitmen memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu cukup dari kami berikan kepada teman-teman kami yang lain dulu, Pak Najamuddin. Ya, mohon maaf. Kami persilakan. Silakan. Baiknya. Mungkin dari manajemen perubahan, kalau kemudian dari pengawasan, dari mana saja ya, teman-teman di area, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari Ketua Koordinator area 6. Hmm. Terima kasih atas sharing ilmunya dan diskusi kita pagi ini. Untuk terkait dengan masalah putusan di Pengadilan Agama Pasuruan, karena sudah terintegrasi dengan Direktur Putusan Mahkamah Agung, maka putusan itu sudah kita upload dan kita sudah one day minute. Hari ini putus, hari ini juga kita publish. Termasuk juga di dalamnya ada mediasi. Namun karena menurut Permen Nomor 1 tahun 2016 mediasi ini bersifat rahasia, kita tidak bisa mengupload isinya, namun yang kita upload adalah laporannya. Laporannya berhasil sebagian, berhasil sepenuhnya, atau gagal. Nah, tetapi isinya kita tidak bisa kita upload dikarenakan ini bersifat rahasia karena terkait dengan hubungan keluarga. Kemudian untuk yang kedua, untuk menjaga konsistensi, karena sistem sudah berjalan di setiap koordinator area, juga adanya agen perubahan di sini yang selalu aktif menyerukan perubahan, kemudian adanya monitoring dan evaluasi setiap bulan yang sudah rutin. Insya Allah untuk ZI di Pasuruan akan jalan terus, walaupun misal Pak Wakil pindah atau saya pindah atau teman pindah, insya Allah akan berjalan karena sistem sudah kita bangun dengan sedemikian rupa, apalagi dibantu dengan agen perubahan yang di sini memang selalu aktif menyerukan perubahan, termasuk parkir yang awalnya bayar kemudian tidak berbayar, kemudian air minum gratis dan sebagainya, pelayan-pelayan yang prima, pelatihan yang kita adakan untuk pelayanan prima. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Kalau Bapak masuk ke pengadilan kami di area PTSP semisal, Bapak bayangkan masuk ke sebuah bank. Begitulah kami. Sudah ada yang bukain pintu, kemudian akan berdiri dengan dua tangan. Pengambil akta cerai silahkan. Jadi sudah kita latih dan terus kita latih. Ada latihan 1 dan kedua. Untuk kedepannya kami juga akan bekerjasama dengan KPK. Ini kita akan bersurat kepada KPK untuk melaksanakan sosialisasi anti korupsi di PA Pasuruan. Nah ini yang belum terlaksana. Insya Allah ke depan kita akan jalin hubungan dengan KPK untuk sosialisasi anti korupsi. Mungkin itu dari saya tentang putusan, mediasi dan konsistensi. Terima kasih Bapak evaluator. Ya baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ada Pak, masih. Nah satu lagi ya. Satu dari lagi. koordinator area. Ya, ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kebetulan area 2. Kebetulan juga saya sebagai panitera Pengadilan Agama Pasuruan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Hakim sebagai area 6 itu memang betul sekali, dan saya sudah merasakan sendiri bahwa selama ini kepuasan masyarakat sangat terjamin, terbukti mulai Januari sampai sekarang tanggal 18 November tidak ada satupun pengaduan dari masyarakat, apa itu komplain dan sebagainya, itu tidak ada. Ini terbukti sudah. Yang kedua, buktinya bahwa masyarakat Pasuruan itu puas dengan putusan pengadilan agama, bukan kalah menangnya apa yang Bapak katakan itu terbukti. Bahwa saya lihat mulai Januari sampai
November itu perkara banding. Banding itu adalah upaya hukum yang dianggap masyarakat itu kurang puas dengan putusan pengadilan agama. Itu cuma 5. 5 pun sudah terselesaikan dengan menguatkan putusan pengadilan agama Pasuruan. Jadi ini bukti fakta yang ada di Pasuruan. Kemudian saya lihat yang upaya hukum itu kasasi pun mulai Januari sampai sekarang cuma 1. Itu bukti yang sudah konkret. Ini kembali lagi kepada eksekusi. Ya, izin Pak, saya tambahkan sekaligus. Iya. Dari upaya banding cuma ada 5 perkara, kemudian kasasi 1. Itu dari berapa banyak, Pak? Dari perkara rata-rata tahun 2020 mulai Januari sampai sekarang itu yang diterima 2.516 perkara. Itu yang diterima dan diputus sampai sekarang itu berjumlah 2.516 perkara. Jadi penyelesaian di PA Pasuruan itu 91,13%. Nah itu. Kemudian saya menginjak lagi masalah eksekusi. Eksekusi itu dengan adanya putusan pengadilan agama mungkin tidak puas atau mungkin tidak dilaksanakan putusan, maka ada upaya eksekusi. Nah, di sini ada eksekusi itu 1 tahun, bukan 1 tahun sampai 2 tahun. Cuma 3 perkara eksekusi. Itu pun dengan adanya kelihayan kita, mediasi kita, mediator kita. Akhirnya eksekusi tersebut tidak dilaksanakan dengan catatan dicabut dengan cara damai. Nah, itu salah satu mediator. Kebetulan Bapak saya sebagai hakim mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Jadi mediator di Pengadilan Agama itu non biaya, tidak ada biaya, dengan tujuan bahwa Pengadilan Agama itu melaksanakan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya itu biaya mediasi kosong, tidak ada biaya. Jadi masyarakat menganggap wah alhamdulillah ini sudah. Lah saya sendiri sudah mempraktekkan. Jadi perkara yang begitu sulit saya mediasi 1, 2 dengan dalil-dalil yang kita sebagai orang beragama dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah dicabut Pak eksekusinya. Itu luar biasa itu. Itu bisa ditinjau langsung. Jadi perkara objeknya yang begitu banyak, 5 objek perkara itu sudah maunya waduh susah itu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan agama ternyata bisa dan dia mencabut perkaranya. Nah, itu dengan catatan bahwa biaya eksekusi itu mahal. Bukan mahal apa? Karena kita ada keamanan. Nah, disitulah yang kita anukan itu, programkan bahwa keamanan itu bukan kita, ranahnya kita. Akhirnya alhamdulillah bisa berhasil dan dicabut. Itu sementara dari saya. Mungkin ada teman. Sementara cukup dulu Pak ya, nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Pak. Memang Bapak jadi orang sabar karena bagian yang memediasi nih Pak. Saya yakin Bapak sangat sabar. Ini Pak, kalau terkait dengan penerapan e-office di lingkungan MA, tentunya ini sudah sangat baik Pak. Jadi kami nggak akan lagi kemudian melihat lebih dalam, tetapi kami akan tanya ke Mas Dika. Ya, kami akan tanya ke Mas Dika terkait bagaimana kemudian pusat mengevaluasi penerapan e-office yang sudah baik ini di unit-unit kerja. Ya kan Mas Dika? Karena memang saya lihat semua patuh menerapkan itu sebagai dukungan layanan baik pun internal maupun eksternal. Ya nantinya kita akan minta yang mengevaluasi ini kan teman-teman di pusat nih. Siap. Kan? Ya, nanti kita lihat. Jadi kami mungkin di soal itu tidak terlalu dalam karena kami lihat sudah sangat rapi di MA terkait dengan penerapan e-office. Nah, selanjutnya Pak Ketua, saya cuma ingin mencoba berdiskusi soal banyaknya perkara. Jadi kualifikasi perkara di antara 2.500-an setiap tahun tadi. Kalau izin saya mau tanya, itu persentase terbesar di apa Pak? Perceraian? Perceraian Pak. Nah, perceraian. Nah, ini kan angka perceraian begitu besar. Ya. Nah,
Kemudian kan harus ada, kalau dari capaian kinerja di institusi Bapak adalah bagaimana kemudian penyelesaian perkara itu cepat di atas 90% tadi. Iya. Tetapi adakah kemudian besarnya angka perceraian di Kabupaten Pasuruan menjadi sesuatu yang menjadi masukan untuk kolaborasi kita dengan institusi lain? Ini ada persoalan apa sih? Persoalan sosial apa sih yang membuat angka perceraian kita tinggi? Nah, apakah hal-hal seperti ini menjadi sebuah tindak lanjut teman-teman di pengadilan agama untuk berdiskusi misalnya dengan pemerintah daerah, ya kan, yang menangani persoalan-persoalan sosial, bahwa angka perceraian kita tinggi loh. Nah, apakah ini pernah kemudian kolaborasi institusi terjadi? Karena ke depan Pak, reformasi birokrasi kita, ketika semua unit sudah bekerja secara baik di internal, yang akan dilihat adalah bagaimana kolaborasi bekerja secara sistematis semuanya gitu loh, saling terkait satu dengan yang lain. Nah, kalau melihat ini seperti apa kira-kira Pak Ketua melihat perkara-perkara misalnya tren perceraiannya cukup tinggi, dan kemudian itu apakah didiskusikan atau kan dikomunikasikan dengan institusi lain soal ini? Kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang kedua kalinya, ketepatan saya baru dilantik masuk ke PA Pasuruan dari Kaltim itu pertengahan Agustus, Pak. Oke, tahun ini ya Pak. Tapi setelah itu, kami juga secara intensif melakukan komunikasi dengan beberapa instansi, Kemenak PA Kota Pasuruan, termasuk Kabupaten, kemudian dengan atasan kami PTA Jawa Timur, PTA Surabaya, kemudian ada beberapa asisten 3 di Pemkot yang sudah kami ajak bicara untuk menyelesaikan masalah tingginya angka perceraian di PA Pasuruan. Jadi memang kami tidak bisa mengatasi ini sendiri. Ya, betul kami Pak. Sudah, kami sudah sampaikan kepada Kemenak. Lalu Kemenak itu sudah punya program BIMWIN, Pak, istilahnya, bimbingan pranikah. Nah, itu juga sedang diintensifkan. Kemudian juga akan melibatkan kami. Karena selama ini BIMWIN yang dilaksanakan Kemenak itu tidak melibatkan kami, sehingga tidak menyentuh angka-angka real, Pak. Angka-angka real dan kasus-kasus real. Sehingga calon-calon pengantin itu kurang bisa mendapatkan gambaran yang nyata ketika kami tidak dilibatkan. Ya, betul Pak. Sudah kami diskusikan dengan para pejabat di Kemenak. Ketepatan karena kasih bimbas Islamnya itu adalah teman kami kuliah, Pak. Termasuk kepala PLT, kepala Kemenaknya juga kakak tingkat kami. Jadi berjalan dengan lancar. Termasuk kami juga sedang membahas pencegahan pernikahan dini di PA Pasuruan. Karena di daerah Tapal Kuda ini pernikahan dini makin tinggi, Pak. Makin tinggi. Maka Kota Pasuruan sebagai kota ramah anak itu sudah ditetapkan oleh wali kota kemarin, beberapa tahun yang lalu sudah ditetapkan, dan juga akan membahas tingginya pernikahan dini. Bagaimana supaya PA tidak menjadi tempat terakhir sebagai pemecah solusinya. Kalau begini caranya, maka struktur masyarakat akan tidak pernah tertata dengan baik, peradaban tidak pernah tercipta dengan mulia. Maka kami bekerja sama dengan Pemda, termasuk Pak anggota Dewan, anggota DPRD Kota Pasuruan sudah kami ajak bicara dari Komisi 6 kemarin, sudah pernah datang ke sini meninjau langsung. Begitu banyaknya orang duduk, berdiri, ngantri, berperkara di sini, Pak. Maka salah satu ketua komisinya itu ingin mengajak anggotanya Komisi 6 itu datang ke PA Pasuruan. Agar supaya ini dicari solusi, tidak hanya PA yang menjadi tempat terakhirnya. Jadi sudah kami intensifkan pembicaraan ini. Insya Allah nanti setelah pilkada ini kami akan lanjutkan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Diharapkan juga kemudian Bapak bisa memetakan, memetakan. Kan kalau di kota itu kan tidak ada desa, cuma ada kelurahan ya kalau nggak salah Pak ya. Betul. Kelurahan dan kecamatan. Kan Bapak bisa petakan. Bisa dipetakan kemudian angka perceraian itu yang paling tinggi di kecamatan mana? Iya kan? Atau di kelurahan mana?
Nah, Ya. ini kan lebih spesifik lagi nanti dilihat persoalannya apa sih, Ya, ya kan? betul, Pak. Ini yang Ya. menjadi kolaborasi kita untuk diintervensi. Betul. Nah, ke depan indikator kinerja tentunya tidak lagi pada konteks penyelesaian perkara. Jadi artinya ketika angka tren penurunan angka perceraian itu setahun bukan makin naik, semakin turun, berarti kan ada kolaborasi kinerja antara institusi satu dengan institusi lain menjadi lebih baik gitu Pak ya. Betul. Kira-kira Betul, itu, Pak. termasuk Iya. dengan pencegahan pada pernikahan dini tadi. Iya. Kira-kira itu Pak, Iya. ke depannya kolaborasi kita. Iya. Baik, sementara itu dulu. Saya persilakan Mbak Hasi, ada yang mau didalami? Ada sisa waktu kita lagi, kami persilakan. Oke, baik Pak. Terima kasih waktunya. Ini Pak, sedikit aja dari saya mengenai eh, sebenarnya kebanyakan sudah digali tadi sama Pak Naja mengenai apa saja yang sudah ini. Cuman saya satu Pak, saya kesulitan untuk mengakses website untuk PA Pasuruan gitu. Mungkin lagi ada trouble atau apa ya Pak ya. Mungkin nanti karena ada beberapa data yang mungkin harus saya tarik dari sana gitu untuk melihat terutama mengenai SIPP gitu Pak ya. Eh, ini aja Pak yang akan saya tanyakan gitu mengenai mungkin eh, mengenai apakah kita melihat pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan ini juga berdampak gitu Pak terhadap bagaimana satu memastikan bahwa ada kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku terutama di pengadilan ini kan kita ada banyak apa namanya ada banyak resiko terkait dengan integritas dan lain-lain gitu ya Pak ya. Itu kan menjadi satu resiko yang mungkin harus ada kiat-kiat khusus gitu untuk mencegah adanya pelanggaran tersebut gitu. Dan selain itu juga apakah pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan ini juga berdampak pada masing-masing SDM yang mana SDM ini tidak hanya menjadi lebih disiplin, tapi mereka juga menjadi lebih capable dalam melaksanakan tugasnya, Pak. Mungkin bisa diinformasikan dulu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Kami beri kesempatan bagi teman-teman lainnya untuk menjawab. Silakan. Baiknya. Dampak ZI. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wakil. Dan selama ini Pak Wakil memang terjun langsung kepada kita semua. Untuk website Bu memang ada trouble. Tadi malam jam 9 kita sudah menghubungin untuk pembenahannya sampai pagi ini belum bisa. Belum normal. Hanya tadi pagi kita rapatkan dan akan kita benahin, dan di website itu insya Allah sudah lengkap. Nanti Ibu kalau sudah oke, Ibu tinggal masuk aja. Di situ juga sudah ada survei kepesan masyarakat, survei persepsi korupsi juga sudah kita masukin ke situ. Juga masalah evaluasi e-office di sini juga tentang ada tiap pekan itu dibuat laporan, oh ini prestasinya sekian, angka keberhasilan sekian, bobot posnya sekian, mediasinya sekian, itu nanti ada di SPP. Kemudian untuk terkait dengan dampak itu sangat berdampak. Kemudian untuk penguatan pengawasan seperti kode etik dan hakim dan kode etik panitra dan jurusita. Di sini selain di setiap apel itu kita memotivasi, juga selalu mengingatkan tentang 8 nilai utama Mahkamah Agung. Kemudian kita juga membuat artikel tentang kode etik hakim dan artikel tentang kode etik jurusita dan JSP. Dan itu juga ada di website kami, sudah kita upload juga, nanti bisa dicek. Kemudian juga di setiap sudut kantor ini kita juga sudah pasang tentang bagaimana berperilaku, termasuk juga memasang agen perubahan dan pelayanan prima di sini. Kemudian untuk menjaga aparatur itu tidak terindikasi korupsi dan lain sebagainya, kita dengan bantuan CCTV di semua sudut. Kemudian kantin juga sudah kita tiadakan. Kita buat zonasi untuk pencari keadilan dengan pegawai sudah kita pisah dengan baik, sehingga interaksi antara pengunjung dengan pegawai sudah sangat terpisah. Bahkan smoking areanya pun kita pisah di samping CCTV.
juga lorong hakim. Kemarin itu lorong hakim masih lewat di depan para pihak, masih kelihatan, masih berkerumun dengan para pihak. Kemudian atas kerjasama yang baik dengan semua tim, kita buat lorong khusus hakim yang memang selama ini belum ada. Nah, ini semua sudah kita lakukan untuk mencegah korupsi. Kemudian juga ada sosialisasi di website, di media sosial, di Facebook, juga di IG juga. Kemudian kita juga membuat boneka Cak Mantap, boneka anti korupsi ini yang paling digemari masyarakat. Jadi mereka lewat pasti melihat, kadang foto bersama gitu. Ini sangat-sangat sangat jitu dan sangat mudah dilihat. Anak-anak juga kadang-kadang datang minta foto. Ini menjadi ikon kami dan memang layak jual gitu. Di tempat-tempat lain belum ada, di kami alhamdulillah sosialisasi itu yang paling jitu. Juga kami pernah juga diberitakan oleh media luar kami, bukan website kami. Kami juga diberitakan, kami terbuka untuk masyarakat mendapatkan masukan, mereka mengapresiasi kami juga. Dan cukup sudah kita upload juga di website kami, websitenya kita ambil, kita minta, kita masukkan ke website kami juga. Nanti bisa Ibu cek di website kami. Itu mungkin Bu dari kami. Masalah inovasi juga, alhamdulillah masyarakat sangat merasakan. Yang kemarin ngantri berjubel, sekarang sudah nggak perlu lagi. Mereka sudah menggunakan jari mereka dengan WhatsApp. Kemudian informasi akta cerai, juga begitu. Namun di pengaduan itu, karena kita punya WhatsApp pengaduan, memang nggak ada pengaduan, malah yang banyak pertanyaan gitu. Padahal kita sudah menyiapkan aplikasinya dan itu sudah ada di ruang tunggu, ada di depan, ada di website, ada sudah kita umumkan di mana-mana. Tapi masuknya rata-rata ke pengaduan gitu. Padahal cuma bertanya, Pak nomor saya sekian, aktanya kok belum. Nah ini nanti ke depan mungkin kita akan lebih tonjolkan tentang aplikasi penulisan aplikasi tentang informasi perkaranya daripada WhatsApp pengaduannya gitu. Mungkin itu lebih menarik dan memang kami selalu merespon setiap pengaduan walaupun itu bentuk pertanyaan, Bu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nambah sedikit, Bu? Ya, silakan Pak. Iya, jadi saya melihat perubahan yang nyata itu yang saya saksikan sendiri, teman-teman hakim, termasuk saya. Jadi dengan adanya ZI itu, sekarang teman-teman itu sudah secara otomatis membentuk karakter dalam dirinya, tidak berani nerima tamu. Ya, kalaupun berani nerima tamu, tidak masuk ke ruangan hakim atau ke ruangan wakil ketua atau ruangan ketua, tapi di ruangan terbuka yang sudah dilengkapi dengan CCTV. Jadi artinya tanpa komando dari pimpinan, teman-teman hakim itu kalau nerima tamu sekarang sudah tidak berani. Ya. Jadi itu yang saya lihat sendiri, karena sudah kami sediakan, Pak, ini ruangan tamu terbuka, tidak boleh nerima tamu, siapapun orangnya harus ditemui di sini kalau memang ada keperluannya. Jadi itu sudah berjalan secara otomatis karena para hakim juga sudah punya karakter seperti itu dengan adanya merasa bahwa saya sudah ZI ini. Kalau dulu sebelum ZI tidak ada rasa-rasa seperti itu, Bu, tapi sekarang saya sudah ZI, saya harus begini. Itu sudah mulai, itu di teman-teman hakim yang kami rasakan begitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak. Ya. Ada tambahan lagi bisa, Bu? Baik, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Mbak, tim dari evaluasi Kemenpan RP. Sedikit saya tambahkan mengenai SDM dalam hal pelaksanaan ZI, pembangunan ZI di PA Pasuruan. Kebetulan saya sebagai ketua koordinator area 3 akan menambahkan bahwa setelah ZI saya bisa pastikan bahwa SDM di PA Pasuruan itu semakin disiplin dan capable. Mengapa demikian? Karena kami selain mengadakan apel tiap pagi on time gitu, pada saat kami jam masuk yaitu 7:30 kami kumpul apel. Selain itu Bu, juga izin Bu, saya sekalian nanya soal disiplin ya. Tadi dipastikan bahwa semakin patuh disiplin. Nah, disiplin ini tentunya lihat begini. Ada nggak Ibu bisa mengukur angka ketidakhadiran itu bisa di 0%? Artinya kalau angka
yang tidak hadir dalam arti kalau yang tidak hadir dengan izin yang jelas ya kan itu ya memang dibolehkan. Tetapi kemudian setiap bulan ibu mengukur bahwa ada penurunan angka ketidakhadiran daripada ASN di Pengadilan Agama Pasuruan. Ada Bu? Tidak ada Bapak, karena setiap hari, setiap bulan dengan adanya Artinya 0%. presensi secara online, Ya. bisa real time pada saat mau pagi, malam, kami bisa memantau kehadiran. Iya kan, Jam- kan artinya jam kan pulang. pakai Berarti sekarang kan 0%. pakai digitalisasi semua. Betul, Jadi kan Bapak. bisa ditabulasi setiap bulan bahwa 0% lah angka ketidakhadiran. Ya. Yang tidak hadir mungkin saja karena izin atau ada alasan lain yang Ya, dibolehkan. 0%. Gitu. Nah, Kalau tanpa izin, ya, kalau tanpa izin tidak jelas, itu tidak ada Pak, 0%. oke. Selain cuti dan memang izin yang memang diketahui sakit, itu bisa kami pastikan tidak ada. Karena itu Ya. tadi absennya sudah tiap hari dan dilaporkan tiap bulan online. Begitu Ya, Bapak. artinya gini Bu, ketika di area akuntabilitas, ketika kita mengklaim sebuah kinerja, ya kan tidak hanya pada soal narasi, tetapi ada indikator yang kemudian mengukur bahwa kita memang betul-betul disiplin dengan angka ketidakhadiran di 3 bulan terakhir 0%, gitu kira-kira Bu. Ya, Iya, begitu juga 0%. dengan kinerja-kinerja yang lain. Kira-kira itu sebagai diskusi dan masukan saja Bu. Ya. ya, terima terima kasih. kasih Bapak Silakan, atas ya. masukannya. Ya. Kaitannya dengan capable juga sebelum ZI kita tidak ada penilaian kinerja pegawai setiap bulan. Yang setelah ZI, pembangunan ZI, kami mengadakan itu sehingga tugas-tugas dari setiap ASN baik perkara maupun non perkara bisa dilihat dan dipantau langsung oleh Bapak pimpinan sejauh apa dia bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksinya melalui PKP, penilaian kinerja pegawai setiap bulan. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, oke. Baik, Bu. Terima kasih atas tambahannya. Itu sudah sangat baik apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya PR lanjutannya adalah memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini menjadi satu kebiasaan, menjadi satu budaya di kita di Pengadilan Agama Pasuruan sehingga nanti membekas gitu dan tidak tidak hanya momentum saja yang kita lakukan gitu. Jadi benar-benar menjadi budaya yang ada di sana gitu. Satu hal menjadi ini yang Bapak tadi sampaikan bahwa sekarang ada para hakim itu jadi tidak menemui tamu di luar gitu ya Pak ya, maksudnya di dalam ruangan tapi sekarang di ruang tamu terbuka yang terawasi juga dengan CCTV gitu Pak. Itu sangat baik gitu Pak, emang dalam salah satu upaya kita mencegah adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan gitu ya Pak. Tapi saran dari kami Pak, mungkin hal tersebut butuh di SOP-kan gitu Pak. Jadi butuh ditekankan dalam satu mekanisme tertentu yang harus dipatuhi oleh semua gitu. Jadi bukan hanya kita mengandalkan pada integritas dari satu orang, tapi kita memastikan itu tersistem di kita gitu, terawasi dan terlaksana terus-menerus. Karena itu yang ingin kami harapkan ke depannya bahwa pembangunan Z ini adalah pembangunan yang sistematis gitu, bukan satu pembangunan yang ya kita juga sangat penting gitu, meningkatkan integritas pegawai, tapi itu adalah satu hal yang naik turun gitu Pak. Jadi yang kita harus bangun adalah satu sistemnya gitu, yang nanti mungkin akan lebih stabil ke depannya gitu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Najamudin, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Asi. Ya, saya kira juga waktunya sudah lewat berapa menit ini, tetapi kemudian apa yang sudah disampaikan sudah cukup banyak Pak Ketua. Untuk mengakhiri evaluasi pada hari ini atau diskusi pada hari ini, kami beri waktu untuk closing statement kepada Pak Ketua. Kami silahkan Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu evaluator dari Kemenpan RB yang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kami. Kami berharap sebagai komitmen kami bersama bahwa kami sudah bersikap anti korupsi dan dengan semangat ibadah harus terus mampu dan mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bisa diakses oleh masyarakat. Itu semangat ibadah kami sebagai bentuk dan harapan kami
Kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu evaluator agar supaya bisa memberikan predikat WBK kepada kami sebagai pemacu semangat kami ke depan agar supaya kami lebih konsisten dan lebih semangat untuk memperbaiki diri dan melakukan inovasi-inovasi demi melayani masyarakat sebaik-baiknya. Demikian Pak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Pasuruan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua dan seluruh jajarannya. Ya, predikat WBK itu bonus saja sih sebenarnya Pak. Ya kan, yang menentukan dapat atau tidak, saya kira kami cuma memfasilitasi. Jawabannya ada di Bapak Ibu, saya kira. Baik, terima kasih apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Kita harapkan semoga komitmen tetap terjaga, konsistensi tetap terpelihara ya dalam membangun zona integritas yang lebih sustainable ke depan. Yang jauh lebih penting saya kira. Terima kasih Bapak Ibu, kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas dalam berkomunikasi dan berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga yang kita lakukan sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya Pak. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Bapak Ibu dari Pasuruan. Selanjutnya saya persilakan untuk live meeting karena sudah ada unit lainnya yang akan masuk. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang